Ya, Smart Listener kembali bersama saya Mirza Arianti di Senin Inspirasi, dan ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda ya. Kami menghadirkan salah seorang pelaku usaha ataupun pelaku UMKM. Kita akan share bagaimana para pelaku usaha ataupun para pelaku UMKM ini itu memulai usahanya sehingga bisa seperti saat ini ya. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah ya, Smart Listeners, dan di acara ini juga kita memberikan ruang para pelaku UMKM ini untuk bisa tumbuh dan juga berkembang. Baik, untuk saat ini kita bersama dengan tamu spesial kita ya. Di kali ini kita bersama dengan Haja Asia. Ini merupakan salah satu pelaku usaha dari Gak Deta. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Tak Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Ya, tadi sempat saya tawari ya untuk minum, ternyata Ibu lagi puasa ya. Ya. Ini memang Bu rutin melakukan puasa ya. Iya, rutin. Setiap Senin Kamis sih Bu? Iya. Setiap Senin Kamis ya. Kecuali ada keluarga acara baru bisa enggak baik juga tuh kalau begitu toh. Jadi memang ini sudah lama Ibu ya untuk dilakukan ya, untuk kegiatan ataupun membiasakan diri untuk berpuasa di setiap Senin Kamis ya. Enggak pernah absen Ibu ya? Iya. Terus ya. Kecuali bilang ada tidak enak juga rasanya kalau anto. Ya, jadi kalau memang lagi fit puasa ya. Baik, Ibu, untuk hari ini kita sama-sama ya. Kalau untuk Haja Asia ini salah seorang pelaku usaha UMKM. Kalau bisa tahu Ibu usahanya apa? Bumbu-bumbu seperti kacang crispy itu. Bumbu masakan ya Bu ya. Bumbu masakan dan kacang crispy. Ya. Oke. Saya ingin tahu nih ya, untuk Ibu Asia, ini untuk memulai usaha. Kalau memulai usaha itu kan banyak ya untuk pilihannya Bu ya. Ini kenapa sih Ibu mau berpikir untuk usaha yang satu ini Bu? Awalnya bagaimana Bu? Awalnya itu saya selalu pergi masak-masak, dipanggil memang pergi masak-masak toh. Ya istilahnya itu orang basdi Bu. Iya. Jadi kalau begitu sekalian banyak pesan bumbu. Seperti mau bulan puasa ini banyak sudah pesanan. Begitu. Jadi awalnya memang Ibu sering dipanggil ya? Iya, sering dipanggil memang pergi masak-masak itu. Itu acara apa saja Ibu biasa kalau Ibu dipanggil untuk masak-masak? Biasa acara pengantin, itu di Morowali itu ada pasar diresmikan, saya dipanggil ke sana. Iya, ya. Jadi Ibu yang sebagai basnya, tukang masaknya di sana. Biasa dipanggil ke Balikpapan. Gitu. Kalau dulu ya kita ingat Ibu ya, itu kan belum ada catering Bu ya. Itu biasanya tukang masak yang itu yang dipanggil kalau orang dulu ya. Kemudian Bu, untuk yang ini masak-masak itu memang sudah lama profesinya itu Ibu? Sudah lama. Sudah lama memang. Itu memang suka masak Ibu? Iya. Kayak keturunan mulai dari nenek, mama, baru saya lagi, adik juga begitu. Jadi dalam satu keluarga memang ini menjadi generasi tukang masak Bu ya. Kemudian Bu, kalau seumpamanya ini kalau kita masak-masak itu dalam jumlah besar atau bagaimana? Dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar Ibu, itu bisa kita bisa kita laksanakan ya. Itu Ibu dibantu sama siapa Bu? Itu biasa kita dibantu sama siapa untuk ada adik, ada teman memang dia bilang ini. Bu, kalau kita bikin bumbu ya, terutama untuk bumbu itu kan tidak mudah Bu, tidak mudah. Biasanya kalau pas kita mencicipi makanan itu yang terutama Bu. Nah, kalau Ibu Asia sendiri bagaimana Bu untuk dalam meracik bumbu ini? Saya memang beda sama orang mengolah bumbu. Orang-orang kuliah itu kebanyakan bawang merah. Iya. Jadi saya tanya, sebenarnya itu bawang putih yang banyak daripada bawang merah. Tidak wangi rasanya kalau bawang merah banyak.
Begitu. Jadi untuk kalau perbandingannya bawang merah sama bawang putih, kalau ibu lebih ke bawang putih yang lebih banyak, Bu. Misalnya, Bu, kalau kita masak bawang merahnya bagaimana, Bu? Misalnya kalau kita masak nih ya, berapa butir, berapa siung, Bu? Kalau untuk saya bawang merahnya memang bikin bumbu dasar, ceritanya kan banyak juga orang pasang bumbu dasar. Itu bumbu dasar bawang putih, bawang merah. Jadi 1 kilo bawang putih, setengah kilo bawang merah. 1 kilo bawang putih, setengah kilo bawang merah. Iya. Itu bumbu dasar, Bu? Bumbu dasar, baru saya aku anukan sama pala, baru ditumis itu jadi harum toh. Oh, jadi dicampur sama pala? Iya. Itu bumbu dasar, Ibu? Bumbu dasar. Kalau kita bumbu dasar itu bisa dipakai untuk masak apa saja, Bu? Iya, perkedel, sup, pokoknya bisa semua. Bumbu dasar. Oke, itu Bu ya. Baru orang juga itu kuliah bikin bumbu. Kalau sudah di blender, dia langsung kasih masuk di wajang, baru airnya kering, baru siram minyak. Kalau kita bagaimana, Bu? Minyaknya dipanasin, jadi panas minyak langsung dituang, langsung wangi toh. Oh, jadi kalau semuanya cara saya juga begitu, Bu. Kalau mamanya saya masak bumbu, itu saya biarkan dulu airnya sampai kering ya. Baru saya nanti tuang minyaknya. Tapi kalau tidak wangi ya. Wangi. Jadi kalau kita minyaknya dulu dikasih mendidih. Dikasih panas minyak, sudah panas minyak langsung wangi langsung itu. Tapi kalau Bu, kalau semuanya dia masih ada airnya, tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa. Biar bercampur sama airnya juga tidak apa-apa. Bagus juga itu umpamanya kita blender, kasih air sedikit, minyak dikasih blender jadi bagus kianunya putih. Oh, jadi kalau kita seumpamanya nih, kalau kita mau blender jangan air yang dikasih, minyak. Kasih juga air sedikit, kasih minyak, jadi putih itu bumbu. Kan biasa ada orang hitam-hitam itu. Iya betul itu, Bu. Cantik memang dia. Iya, jadi putih ya. Iya, putih. Jadi putih. Iya. Oke. Tumbuh kami pala, baru ambil airnya tuang kami situ, wangi sekali tuh. Palanya berapa buah itu, Bu? Kalau semuanya tadi perbandingannya 1 kilo. Biasa 3 butir. Iya, 3 butir ku cobek, baru ku kasih air ku saring nih. Kasih masuk ya, wangi ya. Wangi sekali. Nah itu untuk bumbu dasar, Ibu ya. Bumbu dasar. Ibu kalau semuanya ini berkembang lagi dari bumbu dasar kemudian naik tingkat lagi. Ibu bumbu apa lagi yang Ibu buat? Saya bikin biasa bumbu coto, sop saudara, soto Banjar, rawon, kari. Nah itu semuanya dari bumbu dasar juga, tapi ditambah lagi bumbunya, Bu. Iya, ditambah-tambah lagi. Ditambah mami. Bilang pamannya konro begini, pakai keluar, pakai lombok besar gitu, serai lengkuas. Ya, jadi kalau semuanya ibu-ibu yang tidak suka ini pergi ke dapur, ini jadi deh, Bu. Ini jadi solusi. Itu bisa. Bumbu nasi goreng juga itu laku sekali. Oh, bumbu nasi goreng juga laku, Bu. Apa bumbunya kita kalau bumbu nasi goreng, Bu? Itu bumbu dasar kuanu juga, tapi aku pakai bawang bombay, bawang putih yang dicincang. Itu bawang bombay juga dicincang. Jadi bawang bombaynya setengah saja, Bu? Tergantung dari banyaknya kita bikin, banyak tong ya. Dicincang dari baru ditumis mie itu, baru kasih masuk mie itu saus lombok. Saus tomat. Saus lombok sama saus tomat ya. Tapi kalau saya enggak saus lombok karena saya enggak makan pedas toh. Jadi saus tomat, Ibu. Saus tomat yang ABC itu. Iya. Baru ku campur mie lombok besar supaya cantik merahnya toh. Orang biasanya kalau bikin nasi goreng juga dulu, Bu, biasanya ada terasinya juga, Bu ya. Iya, saya enggak kasih terasi itu, saya kasih itu minyak wijen, saus tiram. Iya, kasih itu. Kasih bumbu dasar itu Iya. Baru enak itu juga, biar dipakai semur ayam itu enak.
Oh itu bumbunya itu Bu. Iya, kecap mabi ditaruh kangkang, bagus mesinnya di situ tuh, tinggal kecap, enak sekali. Mantap. Saya harus berguru ini sama Haji Asia. Apalagi dekat-dekat Lebaran, Budi. Iya. Kan ada nanti bumbunya, Budi, itu bisa langsung ya dipesan. Oke, Bu, tadi Ibu juga sempat bilang kalau itu kan jadi tukang masak, Budi, tukang masak ya. Biasanya apa sih yang kendala tak biasa kalau pada saat jadi tukang masak itu, Bu? Biasanya apa yang menjadi masalah tak itu biasa kalau mamanya kita ini hari saya harus masak sekian orang begitu. Biasanya apa Bu yang kita alami itu kalau kendalanya? Itu kendalanya biasa kalau ada ya teman yang bilang kayak menghindar kalau ada tuh biasa itu teman bilang kenapa itu menghindar, bisa mendekat sama-sama itu biasa kendalanya begitu. Apanya Bu? Ya. Itu kalau anak-anak yang ada bantu ki masak tuh. Oh ya, yang teman tak yang satu tim tak itu yang bantu ki masak. Kenapa? Tuh itu yang satu culas. Culas. Istilahnya tidak kompak ya. Iya. Oh, itu yang menghambat. Sama, itu biasa yang menghambat. Kalau itu bilang, kenapa itu begitu malasnya mama begitu. biasanya kita yang kasih komando tuh Bu, bilang kerja kok ini gitu ya. Biasa kalau lain aku kerja lagi itu main-main lagi padahal ini sudah hampir orang mau makan ya. Ya, tidak gampang Budi jadi tukang masak dia. Tapi itu Bu, kalau saya pikir kalau mamanya rasanya Bu tuh kalau mamanya kita pilih makanan catering kalau sekarang ini, saya rasa dulu saya punya mama juga itu kalau ada pada saat ada acara dia tuh lebih itu istilahnya tukang masak. Memang beda rasanya Bu. Memang beda rasanya ya. Karena kalau manis-manisnya apalagi kalau semur daging itu toh itu memang beda kalau orang dulu yang bikin Bu deh. Ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya Bu ya untuk bincang-bincang kali ini dan Smart Listener tadi seperti diinformasikan bahwa Ibu Asia ini usaha yang ditekuni itu adalah bumbu kacang crispy ini Bu ya. Kemudian Bu, ini kan untuk usaha bumbunya, itu sudah berjalan berapa tahun Bu? Tahun berapa itu? Sudah berjalan 4 tahun kapan? 2018 ya, 2018. Siapa yang kasih tahu Ki Bu bilang ini bumbu tak bagus ini kalau kapan Ki bisa terpikir itu bilang bagusnya di bumbuku kalau saya juga kan biasanya dari keluarga atau apa kata Bu untuk bumbu instan. Siapa yang kasih Ki masukan atau yang kasih Ki motivasi Bu? Saya tonjean itu seperti itu yang ditumis-tumis tuh. Saya tonjean. Kita sendiri yang kelola Bu. Yang kelola bilang begini seperti itu pala. Jarang memang orang itu bilang bumbu kasih pala, saya jangan bilang Oh kita aja saja yang coba-coba Bu Di. Iya seperti mau makan bikin kari. Ada tong itu ketumbarnya ku goreng, jadi lain rasanya. Ada tong yang kasih serbu. Tidak Bu, kalau saya punya mama dulu ketumbarnya dia goreng. Iya, goreng. Dia goreng. Ya, jadi minyaknya keluar. Iya, baru ada orang itu ketumbar bubuk langsung dianu. Oh beda memang rasanya Bu Di. Itu biasa orang bilang, kenapa enak sekali Kenapa bilang Anda tahu ilmu apa bilang kau nanti aku belajar. Ya, memang beda Bu ya. Tangannya orang dulu ya. Itu ya. Kemudian Bu, siapa yang ini Bu yang bantu Ki bilang bagaimana usaha tak ini bisa dikenal sama orang begitu ya? Atau dari keluarga tak atau dari anak tak? Sampai ini bisa Bu kita kenal sama rumah sakat. Rumah sakat ya. Bagaimana Bu ceritanya kita bisa kenal sama orangnya rumah sakat Bu?
Selalu dulu selalu memang Bisa lebih dekat dengan mic-nya. Ya, ya. Kenapa, Bu? selalu memang dulu itu atau orang rehabilitasi ada dulu mau dikasih belajar itu bikin keripik apa, jadi saya itu dipanggil sama Ibu Ana. Pergi bilang bagaimana Bu, kita tidak bilang jangan pikir itu, bilang ada uang dikasih gaji baru pikir, jangan pikir, yang penting kita bisa bantu jadi pas itu waktu saya pergi kasih belajar itu bikin keripik. Jadi kalau sudah dia bikin itu kasihan, dia bagi pergi jual itu keripik pisang. Mungkin masih berjalan itu sampai sekarang. Jadi ibu yang ajar, jadi ibu yang ajar untuk buat keripiknya. Iya, jadi pas itu waktu dipanggil ke Jakarta, saya ikut juga. Kita yang kasih latih, kita diajak juga ke Jakarta. Diajak juga ke sana sama Ibu Ana itu. Bilang, alhamdulillah, namanya kita ikhlas kasih belajar Jadi pada saat di Jakarta kita ikut pelatihan juga, Bu, atau bagaimana? Saya di Jakarta itu waktu disuruh sudah bikin bumbu itu. Jadi saya bikin itu waktu bilang di sana nanti kalau sementara diaduk Bu, kita foto kirim bilang kau enggak pintar kasih HP. Nah, bilang tidak Bu, belajar masa kita bisa bikin ini. Iya harus juga harus ini belajar, pintar foto. Kreasi tato masakan tak ya. Terus kita foto juga Bu. Nah, Ibu Ana itu foto Kalau yang sekarang ini anak-anak mami itu. Jadi anak-anak saya yang bantu Bu. Anak-anakku mami foto-foto itu biasa. Jadi kita ini Ibu biasa juga kita kasih pelatihan Bu Di ya, maksudnya kita ajar untuk ibu-ibu yang biasa, lain untuk bisa bagaimana mereka buat misalnya kayak keripik pisang. Iya biasa. Apalagi tuh Bu, kalau keripik pisang itu bagaimana Bu anunya? Itu keripik pisang diparut di atas wajang memang. Karena orang kuliah itu di HP itu rendam nih dan cuci dulu. Kalau itu yang mau bagus kriuknya langsung diparut di atas minyak panas. Ih, langsung diparut Bu? Iya diparut. Di situ nanti baru dikasih dikasih mie. Kalau yang garam dikasih air garam situ. Oh, jadi pada saat minyaknya itu sudah mendidih, dikasih di situ juga dilakukan diparut itu juga pisangnya. Iya harus cepat itu Bu. Memang cepat. Cepat memang. Oh harus cepat ya. Iya. Jadi memang beda hasilnya itu Bu. Beda. Kan orang kasih pewarna apa tuh? Warna kuning. Kalau saya tidak, yang alami di warnanya. Jadi kalau agak tua pisang cantik tuh warnanya dilihat agak merah-merah dilihat. Ya kayaknya saya harus praktek ini Bu. Harus praktek memang saya supaya bisa. Kapan kita mau bisa sih. Saya panggil ya. Iya. Bisa dipikir ya. Okay. Saya pikir ajar saya. Iya, bisa. Baik. Biar ini kacang kalau mau bisa juga sih ajarkan saya, Bu ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk berbincang-bincang bersama Haji Asia. Baik. Jadi kita kembali lagi Bu ya. Jadi selain bumbu ya yang bisa kita buat, kemudian ada juga kacang crispy, kacang crispy, keripik pisang, ya, Ibu, ya, ini keripik tempe, ya. Bapak tidak ada kesempatan karena bisa lebih dekat lagi dengan mic tak, Ibu? Saya selalu ingatkan kita. Juga itu kalau sempat mau lebaran, tape. Wah, tape ketan nih Bu. Iya. Saya harus berguru. Biasa 60 liter itu aku bikin. Kita yang bikin Bu. Iya. Tape. Kayaknya susah sekali. Tapi kalau orang di Bone itu Bu ya, yang bisa bikin tape ketan. Itu ada juga cara-caranya Bu De. Iya ada, harus bersih kalau begitu dibikin. Harus bersih. Harus bersih. Oke, kita kembali lagi untuk bumbu.
Iya. Ya, bumbu. Nah, ini kan Ibu Aji tadi bilang bahwa untuk usaha bumbu ini kan sudah berjalan 4 tahun. Iya. 4 tahun. Dari usaha bumbu yang Ibu jalankan, itu hasilnya kita pakai untuk apa saja, Bu? Untuk dipakai dulu anak-anak kuliah, sekolah, begitu. Dari hasil itu, Bu? Dari hasil bumbu? Iya. Begitu. Begitu. Berapa anak-anak yang kita sekolahkan ini, Bu, dari hasil bumbu buat bumbu ini? Selesai mi. Berapa anak tak, Bu? 3. 3. Iya. Jadi kalau mamanya untuk membiayai mereka sekolah, itu yang Ibu gunakan dari hasil usaha bumbu ini? Iya. Alhamdulillah. Akhirnya bisa terlihat ya, Bu ya. Iya. Ya. Anak-anak ada yang ini juga yang pintar mengolah bumbu kayak Ibu? Lain kuliah itu anakku yang tua ya, bukan tuh sih masakan kita. Masakan luar. Oh. Masakan luar kuliah. Di rumah itu kalau dia masakan begitu. Oh, yang dia suka ya? Iya. Tapi kalau yang masakannya Ibu kayaknya dia kurang seret. Iya, kurang suka. Iya. Jadi dia mungkin bikin versi lainnya, tahu iya, Ibu ya. Begitu. Iya. Oke. Nah, ini ya kalau kita bisa lihat sekarang di sini ada kacang untuk rempah ini kan itu bisa membuat kacang rempah. Iya. Ya, kacang rempah. Selain bumbu masakan ya Ibu ya. Nah, ini ada kacang crispy. Kacang crispy. Mungkin bisa kita perkenalkan untuk variannya untuk kacang crispy ini bagaimana, Ibu? Apanya? Ini, yang kacang crispy ini yang kita hasilkan, Ibu. Apa-apa saja ini? Bagaimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya. Ya. Itu cara mengolahnya itu kacang kan besar. Jadi dipotong 2 dulu. Terus kacang apa? Kacang tanah. Iya, kacang tanah yang tidak ada kulitnya lagi itu yang putih. Jadi biasanya besar. Itu untuk mengolahnya itu memang direndam dulu sama air panas, Bude? Enggak. Saya cuci bersih saja baru tiriskan, baru sudah itu kita kasih gini-gini. Dibikin kami untuk cairannya untuk disiram nanti baru dikasih tepung. Bagaimana, Bu? Tepung Kentucky. Oh ya. Dibikin kami kayak palu butung tapi agar encer. Dikasih bumbu di situ. Terigu. Campuran apa itu, Bu, untuk yang itu untuk basahnya kacang toh. Itu yang diaduk kacang itu baru ditaruh tepung Kentucky di situ. Diaduk. Sudah langsung digoreng. Iya. Tapi kalau semuanya untuk kacangnya ini memang kacang tanah memang yang dipakai atau kacang tanah memang yang besar yang terbuka kulitnya itu. Itu yang kita utuh atau kita potong dulu, Bu? Kita bagi. Aku potong dulu baru dibagi 2 dulu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi atau kita jadi dibagi 2 dulu, Bu. Iya, dibagi 2. Sudah dibagi 2. Kita kasih cuci bersih. Iya, baru tiriskan. Baru nanti mau digoreng itu diambil sudah itu kuahnya yang untuk campurannya. Jadi pertama dibagi 2 terus dibersihkan, dicuci bersih. Iya. Kemudian, Bu, pada saat untuk mengolahnya bagaimana? Dimasak kami itu, dibikin kami itu bumbunya. Cairan, iya, bumbunya. Cairan itu apa? Cairan. Ya, itu bumbunya apa saja? Itu di situ daun jeruk. Daun jeruk, ya. Bawang putih. Dikasih roiko. Terus dimasak di situ mendidih. Kami telur sama tepung tapioka. Baru itu kami diaduk. Dari kental di situ. Itu nanti dipakai kacangnya dikasih turun ke dalam adonan. Dikasih turun di adonannya. Iya. Terus pada saat digoreng, adonannya juga ikut dikasih turun di minyak atau bagaimana, Bu? Untuk kacangnya dikasih turun semua? Iya, dikasih turun semua sudah dikasih tepung ceritanya toh. Jadi di situ. Begitu. Jadi untuk berapa lama dia digoreng itu, Bu? Kalau kecoklatan diangkat nih? Iya. Asal dilihat diperkirakan mami, bisa dikasih masuk daun jeruknya, bawang putih irisnya toh. Karena kan masih ada adonannya, Budi, masih ada yang basahnya itu turun di situ. Iya. Oh, jadi nanti daun jeruknya nanti terakhir baru dikasih masuk.
Iya, mau pemasak itu dilihat bilang kuning-kuning mau dikasih masuk daun jeruknya. Oke. Terus Bu, untuk bisa tahan itu kacangnya apa yang dikasih Bu? Kan biasanya melempem Ki. Tidak gitu yang dingin penting. Ki Bu, bagaimana itu supaya bisa tahan? Tidak gitu yang penting baik cara tak toh. Yang cuci bersih. Iya. Cuci bersih itu baru itu penyimpanannya yang penting bagus semua toh. Tidak biar sampai berapa bulan itu. Sampai setahun itu tidak 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 melempem Ki Bu. Yang penting baik cara sudah di lagi. Begitu. Oke. Nah, ini Bu, sampai kalau kita lihat ya, ini Gak Deta kacang crispy ya. Oh iya tahu. Ini ada beragam rasa ini Bu atau bagaimana? Satu macam Ji? Satu macam Ji ini rasa? Satu macam Ji. Satu macam ini rasanya. Oke. Ya kita lihat ya. Nah, satu macam. Nah jadi ini memang bahan-bahannya ini memang Bu, rempah-rempah banyak yang dipakai Bu Dek. Iya, Bu. Jadi memang bawang putih sama daun jeruk. Tidak pakai daun salam Bu? Tidak. Iya. Kan itu daun jeruknya ada di blender sama bawang putih. Ada diiris-iris kecil, di sobek-sobek kecil ditaruh digoreng tuh. Iya. Jadi bagus rasanya memang. Iya. Saya penasaran tadi Ibu bilang kalau selain kacang crispy ada bumbu juga. Bisa dilihatkan bumbunya, rempah-rempahnya, bumbunya. Oke, ini bisa kita lihat ya. Oke, ya. Bisa kita lihat. Oke. Jadi ini nah, oke. Ini bumbu oke. Ya. Ini ada bumbu apa ini Bu yang dibawa? Ada palu basah? Iya. Palu basah, kemudian ada apa lagi nih? Sop konro. Kemudian ada coto. Ya. Ini yang saya mau tahu juga Bu. Yang sekarang ini kan kalau di Makassar ini terkenal banyak kulinernya yang enak. Iya. Untuk bumbu coto apa Bu? Kalau Ibu Asia, kalau bumbu coto? Kalau saya bumbu coto itu seperti ada bumbu dasar toh. Bumbu dasar tadi kan ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kepala. Baru ini ada serai, lengkuas, tauco. Iya. Pakai itu. Itu serainya, lengkuasnya berapa banyak Ibu? Disesuaikan juga? Disesuaikan juga berapa banyak dibikin. Jadi begitu. Terus ada juga tauconya? Iya ada tauconya. Nanti kacangnya itu kan ada juga. Oh pakai kacang juga Bu supaya enak? Kacang coto itu pakai kacang. Kacang tanah? Iya di blender gitu. Di blender Ki. Jadi itu memang semuanya di blender Ki semua baru nanti sekalian ditumis semua Bu atau bagaimana? Kalau kacangnya itu di blender langsung dituang di airnya coto. Jadi tersendiri nih kacangnya Bu? Kacangnya tersendiri atau sama? Kadang juga dikasih sama. Misalnya toh Aji, misalnya Bu toh kalau semuanya ini bumbunya semua yang tadi ada apa tadi bumbu dasarnya, kemudian ada apa serai, lengkuas itu sudah kita blender, terus kita masukkan, setelah masak itu langsung kita tuang ke kuahnya coto. Iya. Terus untuk kacangnya itu terakhir atau bagaimana Bu? Iya terakhir nanti kalau bilang bagus menunya blender kasih masuk Mi. Wah ini terasa pasti Bu kuahnya kental Ki. Kental. Apalagi kalau ditaruh pemana satu panci taruh telur 2 kecil blender sama itu apa ya Bu? Kacang blender sama itu kacang. Langsung mantap gitu. Telur apa ini Bu? Telur ayam kampung atau telur ayam saja? Di blender Ki sama itu kacangnya. Sama kacang itu. Weh, mantap Ki. Tapi terus diaduk Bu, diaduk terus supaya telurnya tidak pecah. Iya. Ya, oke. Iya. Bu, tapi pasti Ibu juga pernah makan coto di sini Bu yang bagaimana kita rasa Bu? Pasti tidak sama tadi bumbu tadi. Kadang juga ada yang sama. Iya.
Tergantung dari cara anak apa racik juga dia itu. Tapi kalau menurut kita ini enak nih yang kita rasa ini, yang penjual coto sekarang ini yang kita rasa. Enak ji. Iya. Iya. Tapi ini memang ini bumbu rahasia Bu Di untuk bumbu coto tadi. Tapi kalau saya tidak ada kurahasiakan orang, kalau ada dia tanyakan. Kenapa Bu? Kenapa? Biasanya itu orang tuh Bu, kalau selama kita tanya tentang apa dipakai ini, apa ini, dia bilang rahasia dong, ini rahasia perusahaan, rahasiaku ini ya. Kalau kita, kalau kita kenapa Bu? Kalau kita kenapa kita buka saja Bu? Ya biar supaya kita sehat-sehat nanti beramal maki juga, mesti belajar orang. Sharing ilmu di Bu, bagi-bagi ilmu Bu di. Ya. Itu biasa bilang baik itu tante dia tempat bertanya pasti tanya kalau ada mau ditanyakan. Bilang Kak, iya aku tanya kok kenapa beramal supaya dibagi ilmu toh. Ilmu iya ya. Kasih Kak sebentar nomor telepon tadi aja. Iya. Iya siapa tahu mau lebaran mau pesan tape kah apa kah? Iya. Mau bilang mau Kak lihat bikin telepon aku pergi kasih lihat bikin keripik. Iya. Iya. Tapi kalau semuanya untuk produksinya ini Bu di rumah atau bagaimana? Produksinya nih kacang sama bumbu di rumah tak semua? Kadang di rumah, kadang di rumah sakat. Oh di rumah sakat. Iya. Jadi kalau semuanya di rumah sakat itu memang banyak produksi Bu? Iya, biasa tergantung biasa tuh kalau kesepian di situ di rumah, maka kalau di rumah tetangga ya ada baik semua datang itu bantu. Ya, jadi itu Budi kalau semuanya kalau kita tidak bikin produksi di rumah, kita bisa pergi ke rumah sakat di situ. Jadi memang ada banyak situ juga yang bisa bantu Ki. Iya. Oke, kita masih lanjut lagi ya Aji. Kemudian setelah Ibu bergabung dengan rumah sakit ini apa saja yang kita dapatkan Bu? Banyak yang kasih bantu Ki ya? Iya bisa bantu Ki apa banyak. Dari segi dana juga dibantu Bu? Iya. Dari permodalan juga dibantu. Iya. Kemudian pendampingan pelatihan juga Bu Di? Iya. Gitu. Ada berapa banyak Bu yang sekarang yang bergabung di rumah sakit ini? Kalau sama Ibu? Berapa? Tergantung juga, biasa kalau ada sibuk tidak datang lagi begitu. Tapi berbagai usaha di dalamnya Bu Di banyak. Jadi kalau kita kan bumbu, terus ada kacang crispy, terus ada lagi usaha-usaha lain juga Bu. Kalau yang di rumah sakit itu? Banyak ya. Ada kue kering. Ada kue kering juga. Gitu. Oke. Jadi ini memang banyak hal yang kita dapat Budi bergabung. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi Ibu Aji ini sudah buka tentang sedikit ya rahasia tentang bumbu coto Makassar. Kemudian bumbu instan Palu Basah. Ya, ini bagaimana Bu? Ambil bersama bumbunya sama coto atau bagaimana? Beda, betul-betul beda atau bagaimana Bu? Beda. Beda. Palu Basah bagaimana Bu? Palu Basah kan pakai kelapa goreng. Iya kan itu tetap bumbu dasar ada serai lengkuas gitu tuh ada. Tapi pakai kelapa goreng. Itu yang membedakan. Iya. Ini tetap pakai bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, terus pakai pala juga Bu? Iya pakai. Terus apa lagi yang tambahkan kalau Palu Basah? Kelapa goreng. Kelapa goreng, jahe. Kelapa goreng, jahe. Iya, jahe. Itu kelapanya bagaimana Bu? Disangrai? Iya disangrai baru diulek. Oh, diulek juga? Diulek tuh. Sampai keluar minyaknya itu baru dikasih masuk nanti itu di Palu Basah. Ibu saya pernah ingat itu juga biasa kalau ayam itu orang dulu bilang ayam gagape. Begitu prosesnya. Iya mau begitu. Hampir sama toh. Karena saya ingat itu saya punya ibu bilangnya dikasih begitu, katanya itu kelapanya diparut terus disangrai baru nanti ditumbuk sampai minyaknya keluar. Iya. Ya. Nggak kalah Bu ya dengan orang. Itu rahasia.
Oke, ini palu basah ya. Iya. Kemudian ini lagi satu Bu, untuk bumbu instan sop konro. Ini bagaimana Bu yang sop konro? Sama juga itu, cuma ini kan pakai pakai keluak. Pakai Keluak. Iya. Keluak. Itu diapain Bu? Untuk keluaknya langsung dipepek saja? Saja sudah itu direbus, baru di blender. Baru di blender Iya, nih. kasih masuk di situ sama bumbuan nanti ya toh. Begitu. Pakai kelapa goreng juga itu. Pakai kelapa goreng juga Bu? Iya, pakai kelapa goreng. Ya, jadi memang intinya itu kelapa goreng. Jadi memang ditumbuk. Saya ingat saya punya ibu itu ada apa untuk tempat tumbuknya itu yang tinggi. Iya, yang batu toh. Iya, yang dikasih gini-gini kan? Iya. Jadi pakai kayu Itu yang biasa bilang orang. Asung. Apa bedanya konro dengan dengan rawon? Bilang kak beda. Rawon hitam kuning. Konro hitam merah. Nah, bilang oh begitu beda. Beda, iya. Beda tahu ya. Oke. Ibu, jadi ini sudah ada produk tak, ada kacang crispy, terus ada palu basah, kemudian bumbu instan Bu Dek. Iya. Bumbu instan palu basah, bumbu instan coto Makassar, kemudian bumbu instan sop konro. Nah, untuk untuk memperkenalkan ini usaha tak, bagaimana cara tak Bu? Selain bergabung dengan dibantu di rumah biasa kan kalau pergi mak itu memasak-masak memang, nah bilang siapa masak, bilang enak memang tong ya nunya, enak mentong begitu. Jadi biasa itu baku bilang-bilang nih. Jadi informasinya dari mulut ke mulut Bu. Iya. Itu lebih cepat sampai. Iya, seperti waktu dulu itu di kampung. Iya. Mapasang berapa kilo napasang. Mau acara pasang berapa kilo itu. Itu bumbu tak, bumbu instan tak yang dipesan dikirim ke kampung itu. Jadi Bu, kalau selamanya biasanya ya, kalau saya pakai bumbu instan Bu, misalnya saya beli di toko misalnya ya yang ada toko-toko modern seperti saat ini, biasanya saya tambahkan bumbu Bu. Saya tumiskan lagi bawang merah atau saya tambahkan apakah supaya lebih keluar wanginya. Tapi kalau pakai ini tidak usah tambah-tambah bumbu lagi. Tidak ada ditambah-tambah selain masako. Masako. Kalau itu tambah-tambah wanginya tidak. Oh, tidak usah ya. Biasanya oke. Jadi tidak usah lagi pakai bawang merah atau apa ditumis apa karena tidak saya usah. Itu kalau seperti yang ada pakai jintang, ada ku goreng semua itu. Digoreng, disangrai. Disangrai. Tidak, ku goreng pakai minyak. Kalau wangi. Jintang. Iya, jintang, ketumbar. Kalau yang pakai ketumbar tuh kayu manis kah, cengkeh digoreng semua baru ditumbuk kasih masuk nanti di situ wangi. Wangi. Nah, ini juga ya. Kalau orang itu tidak, itu yang ketumbar. Yang sudah yang bubuk itu langsung dikasih masuk. Begitu, tapi lebih bagus lebih mantap rasanya kalau ada yang sudah digoreng. Digoreng baru kita tumbuk sendiri. Baru campur sama-sama ditumis itu. Bagus sekali itu. Wah, itu ya. Ya. Jadi memang harus bersusah-susah dulu Bu Di supaya rasanya pas, supaya rasanya masakan tak enak. Iya, jadi biasa itu kalau orang makan enaknya karinya, kenapa di situ makan kari tidak enak. Dia enggak tahu rahasianya, bilang Kak, bagaimana cara kamu bikin, bilang begini. Iya. Bilang Kak digoreng. Digoreng, disangrai, supaya keluar minyaknya, baru jadi harum ini juga memang. Oke. Bilang Oke. Ini lagi Ibu untuk tipsnya, bagaimana kita bisa berjalan terus usahanya sampai sekarang ini. Apa tips tak yang mungkin bisa kita bagi untuk yang nonton sekarang ini? Iya. Ya, apa Ibu Asia? Untuk bisa sukses ataupun bisa berjalan terus usaha tak sampai saat ini, apa yang mungkin bisa kita bisa kita bagi untuk orang yang dengar sore ini? Iya. Ya. Apa kira-kira Bu? Apanya? Yang bisa kita pelajaran tak dari kita
untuk bisa usaha tak terus jalan sampai saat ini? Apakah dari Ibu Asia terus bikin saja atau bagaimana, Bu? Ini bumbu-bumbu. Oh, kalau saya itu memang di rumah itu seperti serai, lengkuas, bumbu dasar ada terus. Ada terus. Kapan ada menelpon bikinkan bumbu ini langsung tinggal dicampur. Ada terus siap. Karena itu kutakutan kalau biasa udah dakwah baru mau diambilkan serai baru kalau ada begitu. Bagus. Jadi itu Bu ya, terus dijaga usahanya itu. Jadi Ibu tetap stok itu yang namanya bumbu dasar. Iya. Bumbu dasar. Tetap itu terus. harus ada. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Aji sudah berbagi ilmu ya untuk bumbu dasar. Saya jadi tahu bilang bawang putih, bawang merah perbandingannya kayak begitu ya. Saya minta nama telepon Tanah. Iya. Baik. Ya, Smanisra, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Haja Asia. Ini salah satu pelaku usaha dari Gak Deta ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah berbagi ilmu bersama kita di kali ini ya. Dan saya Mirza Arianti, demikian untuk Senin Inspirasi kali ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.